Shalom yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Kita akan kembali membahas kebenaran firman Tuhan sebagai bahan khotbah kita dalam minggu tanggal 11 April 2021, yaitu minggu Quasi-Modeginity, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, Minggu Quasi-Modeginity, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Di dalam Minggu Quasi-Modeginity ini, kita diberikan sebuah pemahaman bahwa setiap orang Kristen yang sudah merayakan yang namanya Paskah, kebangkitan Kristus Yesus, berarti dia sudah dilahirkan kembali. Lahir baru menjadi identitas yang harus dimiliki setiap orang yang percaya. Makanya dikatakan seperti bayi yang baru lahir. Berarti kita harus penuh dengan hidup kekudusan, hidup dengan kebenaran, dan hidup dengan kasih, sebagaimana kasih Kristus yang sudah Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kisah para rasul, yang mana buku Kisah Para Rasul menerangkan bagaimana kehidupan daripada rasul-rasul Yesus setelah Yesus naik ke surga. Setelah Roh Kudus dicurahkan oleh Yesus di dalam perayaan Pentakosta, maka setiap orang yang percaya pada saat itu memperoleh kehidupan yang baru dengan karunia yang daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi penggerak daripada rasul-rasul untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, untuk senantiasa beriman, dan untuk senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Pada saat ini, kita diberikan sebuah gambaran bagaimana cara hidup jemaat. Cara hidup jemaat mula-mula. Yang dimaksudkan dalam kebenaran firman Tuhan ini, cara hidup jemaat mula-mula, yaitu bagaimana jemaat yang sudah percaya kepada Yesus mempunyai cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jika orang-orang pada saat itu yang belum menamakan dirinya Kristen, mereka hidup dengan semaunya, dengan aturan yang mereka pahami, dengan aturan-aturan yang ada di dunia ini. Tetapi kehidupan orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus, cara hidup mereka tentu berbeda. Di mana perbedaannya? Perbedaan yang ada di dalam diri kehidupan jemaat mula-mula, yaitu sepenanggungan, sependeritaan, seperasaan. Apa yang ada samaku, itu menjadi milik sesamaku. Apa yang ada untuk sesamaku itu menjadi milik bersama. Jadi tidak ada di sana yang namanya keegoan. Tidak ada yang namanya di sana yaitu tinggi hati.
Tidak ada yang namanya di sana yaitu hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi yang mereka pikirkan, yang mereka persiapkan, yang mereka lakukan adalah kehidupan bersama. Bagaimana aku bisa membantu sesamaku, bagaimana aku bisa bermakna bagi sesamaku, dan bagaimana yang ada sama aku itu harus menjadi bermakna bagi orang lain. Kisah para Rasul pada saat ini menjelaskan kepada kita, dalam ayat 32 dikatakan, adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini menjadi hal yang menarik dan hal yang baru di dalam lingkungan yang ada pada saat itu. Bagi orang yang sudah menerima pencurahan daripada Roh Kudus, yang mereka utamakan di dalam persekutuan mereka, yaitu kepunyaan mereka bersama. Segala sesuatu itu dikerjakan bersama, dilakukan bersama untuk tujuan bersama. Tidak untuk tujuan pribadi-pribadi. Tidak ada di sana yang namanya kekuasaan. Tidak ada di sana yang namanya gila hormat. Tidak ada di sana yang namanya harus dilayani. Tetapi yang ada di sana yaitu melayani. Bagaimana aku mampu melayani sesamaku, bagaimana aku mampu bermakna bagi sesamaku, dan bagaimana sesamaku juga itu bermakna bagiku. Nah, ini yang harus kita pedomani di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada seorang yang bernama Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Yang artinya bahwa seorang Yusuf ini yang bernama Barnabas, dia ini dulunya dari suku Lewi, dari daerah Siprus, yang tidak percaya akan Injil keselamatan, yang hanya memikirkan pribadi, yang hanya memikirkan diri, yang hanya memikirkan kehormatan. Tetapi ketika dia sudah menerima Injil Kristus, dia menjual ladangnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-37, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang dulunya dia hanya memikirkan pribadinya, tetapi ketika Injil Kristus sudah dia terima, dia tidak lagi memikirkan pribadinya. Ada sesuatu perubahan yang baru yang terjadi dalam dirinya. Tidak hanya di dalam dirinya, bahkan di tengah-tengah keluarganya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang boleh kita teladani dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali yang harus kita teladani dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus percaya bahwa kita sudah dilahirkan baru. Ini yang harus kita imani. Karena apa? Karena banyak orang-orang sekarang ini belum percaya bahwa dia itu sudah dilahirkan, yaitu lahir baru. Bahwa dia itu sudah dibaharui. Bahwa dia itu tidak lagi seperti kehidupan yang lama. Ini harus kita lakukan di dalam kehidupan. Kita harus percaya bahwa kita sudah dilahirkan yang baru lewat curahan Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus untuk menaungi, untuk menyertai kita. Jadi kita harus membuktikannya di dalam kehidupan. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan keegoan daripada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajarkan bagaimana cara hidup mula-mula ini, yaitu untuk hidup bersama. Nah, sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehidupan individualis ini sangat berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Kehidupan kapitalis, bahkan kapitalisme ini sekarang sangat berkembang. Individualis, kapitalisme ini sangat berkembang, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Sekarang ini orang beranggapan bahwa tanpa orang lain dia bisa hidup. Sekarang ini ada orang, dia duduk bersama orang lain, tetapi dia asik dengan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan sekitarnya.
Maka lewat firman ini kita mau diajarkan, orang yang sudah dilahirkan baru, dia harus lebih mengutamakan kehidupan bersama daripada kehidupan pribadi. Kebersamaan ini harus menjadi dijunjung tinggi. Jangan lagi kita pikirkan mencari keuntungan-keuntungan pribadi. Jangan lagi kita pikirkan mencari yaitu untuk menyenangkan pribadi. Tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memikirkan kehidupan bersama. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, di dalam kehidupan jemaat mula-mula yang pada saat itu yang harus kita tiru, yaitu dikatakan bahwa tidak ada yang merasa kekurangan, saling mencukupkan. Ini yang terpenting. Bagaimana orang yang sudah memiliki harus memberikan kepada yang kekurangan. Jadi semuanya saling mencukupkan. Yang sekarang ini terjadi justru terbalik. Bagaimana aku supaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari orang lain, dan aku bisa merugikan orang lain, dan aku mendapatkan kesenangan pribadi. Tapi di sini dikatakan tidak. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Semuanya dikayakan. Semuanya merasa dicukupkan. Dan saling mencukupkan. Nah, yang sekarang ini Bapak Ibu, korupsi merajalela di mana-mana. Ini mau menggambarkan bahwa kehidupan jemaat mula-mula sudah jauh daripada kehidupan sekarang. Padahal seharusnya di kehidupan sekarang ini, di zaman postmodernisasi pada saat ini, yaitu zaman industri 4.0 ini, kita harus diajarkan bagaimana lebih peduli. Tidak hanya di sini lagi, tetapi peduli kepada orang lain yang jauh di sana. Boro-boro kita memikirkan orang yang jauh di sana, orang yang di dekat kita saja kita tidak peduli. Boro-boro kita ingin membantu orang lain, membantu sesama juga sangat sulit. Jadi, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Minggu Quasi-Modegeniti pada saat ini, kita mau diajarkan bagaimana sebenarnya kita harus saling mencukupkan satu sama lain. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.